Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan masih materi bab vektor. Ini ada proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Apakah proyeksi itu apa? Nah, kita lanjutkan ini. Nah, proyeksi ini saya koreksi ya. Ini tidak ada R-nya. Ini R-nya salah. Proyeksi. Nah, proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Misalkan di sini ada vektor A. Vektor A ini dari sini ke sini. Dari OA ini vektor A. Kemudian ada vektor B. Vektor B ini dari sini ke sini. Nah, vektor B. Nah, yang dinamakan proyeksi itu adalah ini. Dari titik A ini tegak lurus terhadap vektor B. Nah, ini tegak lurus. Proyeksinya itu dari O sampai C ini. OC. Nah, itu proyeksinya. Proyeksi vektor A pada vektor B. Ya. Kita sebutlah vektor C. Ya, proyeksi A pada B kita sebut saja vektor C dari O sampai C ini. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Panjang proyeksi. Di sini adalah panjang proyeksi. Kata panjang proyeksi ini biasanya kadang disebut proyeksi skalar. Jadi kalau ada pertanyaan tentukan proyeksi skalar, maka itu adalah panjang proyeksi. Seperti ketahui kalau panjang berarti ada simbolnya garis 2 di sampingnya atau kurung berupa garis. Panjang proyeksi vektor A pada vektor B, yaitu panjang C, sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Ya, perkalian ini kemarin sudah, panjang vektor juga sudah. Kemudian, nah ini yang disebut proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Bisa diperoleh dengan vektor C, ini bisa dicari dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan, kemudian dikali dengan vektor B. Oke. Nanti akan lebih paham kalau kita sampai pada ke contoh. Sebaliknya, kalau B pada A, maka yang berubah hanya di sini. Misalkan proyeksi vektor B pada vektor A, kita sebut vektor D, maka panjang D ini, yang berubah hanya di sini, di bawahnya. Nah, ya, ini panjang vektor A. Kalau tadi kan panjang vektor B, karena proyeksi A ke vektor B. Kalau ini kan dibalik, maka di sini itu A. Nah, di sini juga sama. Yang berubah dan hanya ini. Karena ini dibalik. Kalau tadi A, sini B. Nah, ini B pada A. Begitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui vektor A itu 3i min 4j plus 12k dan B 4i plus 3j dikurangi 5k. Tentukan
Yang pertama itu proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Maka bisa dicari dengan kita misalkan itu proyeksinya skalar. Proyeksi skalar tadi itu adalah kata lain dari panjang proyeksi. Nah, maka panjang vektor C itu proyeksinya adalah vektor A-nya ini A-nya 3 dikali, kalau perkalian kemarin I dikali I, berarti 3 dikali 4 ditambah J-nya berapa yang vektor A? J-nya adalah min 4 dikali 3 ditambah 12, K-nya kan 12, yang satu min 5 dikali min 5. Kemudian dibagi panjang vektor B. Panjang vektor B kemarin kita ketahui caranya dipakai akar. B-nya dikuadratkan. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang ditambah negatif 5 kuadrat. Sama dengan 12 min 12 min 60 dibagi 4 pangkat 2 16 ditambah 3 pangkat 2 9 25 ditambah 25, maka akar 50 sama dengan min 60 dibagi akar 50 berapa? 5 akar 2. Oke, 5 akar 2. Sama dengan disederhanakan jadi min 12. Bisa enggak sederhanakan? Enggak bisa. Cukup sampai sini boleh. Atau mau dikali dengan sekawannya juga boleh. Dibuka materi di pelajaran kelas 10. Bagaimana mencarinya dikali dengan akar 2. Nanti ketemu min 60 dibagi 10 berarti min 6 akar 2. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang B. Proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Maka kita sebut aja panjang D. Ya, panjang D. Panjang D sama dengan A kali B. A kali B sama dengan ini toh. Nah, berarti ditulis lagi 3 dikali 4 ditambah negatif 4 dikali 3 ditambah 12 dikali min 5 nah, yang membedakan di sini adalah panjang A. Panjang A maka akar A-nya berapa? 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Sama dengan yang atas tadi hasilnya berapa? Negatif 60 per 3 pangkat 2 9 ditambah 4 pangkat 2 16 25 berarti tambah 12 pangkat 2 144 ditambah 25 berarti 169. Akar 169 berapa? 13. Berarti hasilnya negatif 60 per 13. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke yang C. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, sekarang vektor C-nya kita cari.
dengan cara tadi rumusnya tadi ada sama dengan ini tadi A dikali B per panjang B pangkat 2 sama dengan tadi. Ini caranya sama dengan yang tadi, cuma ini panjang B-nya dipangkatkan 2. A kali B tadi hasilnya berapa tadi? Biar lebih cepat. Oh, ini hasilnya negatif 60. Negatif 60 ya. Saya langsung aja negatif 60. Caranya seperti tadi. Per panjang B tadi 5 akar 2 atau akar 50. Berarti akar 50 pangkat 2. Dikali vektor B-nya berapa? Vektor B-nya 4I 3J min 5K. 4I 3J 5K. Plus atau min tadi? Oh, 3J-nya plus. 3J-nya plus. Oke. Min 60 per akar 50 pangkat 2 berarti berapa? 50. Akarnya hilang dipangkatkan. 4I plus 3J negatif 5K. Sudah. Ini disederhanakan Z jadi min 6 per 5 4I plus 3J min 5K. Kalau ada seperti ini gimana? Dikalikan. Masing-masing dikalikan menjadi min 24 per 5I. Kemudian min 6 per 5 dikali 3 berarti min 18 per 5J. Min 6 per 5 dikali min 5 jadi plus 6K. Nah, maka ketemu vektor C-nya ini. Min 24 per 5I min 18 per 5J ditambah 6K. Yang terakhir yang D sama tadi A kali B hasilnya berapa? Min 60 per A pangkat vektor A pangkat 2. Panjang vektor A pangkat ke 2. Dipangkatkan 2 itu tadi hasilnya akar 169. Dipangkatkan 2. Dikali vektor A. Vektor A berapa tadi? 3I min 4J plus 12K. 3I min 4J plus 12K. Sama dengan min 60 per 169. Karena dipangkatkan akarnya berarti hilang. Kemudian 3I min 4J. Aduh, kok hapus. Duh, kok hapus malah. Sama dengan, saya ulangi, min 60 per akar 169 dipangkatkan 2, 4I plus 3J 12K. Benar atau tidak tadi? 3I min 4J plus 12K. Oh, salah. Min 60 per akar 169 pangkat ke 2. 3I min 4J plus 12K.
Ya, sama dengan min 60 per 13 per 169 kali 3I min 4J plus 12K. Udah. Kalau bisa disederhanakan. Kalau enggak bisa ya enggak, seperti ini enggak apa-apa. Tinggal dikali satu-satu. Oke. Yang ini saya tulis kembali ya. Tadi kehapus. Tadi min 60 per 50. Akar 50 pangkat 2. Terus berapa tadi? 4I 3J min 5K. 4I plus 3J min 5K. Sama dengan min 60 per 50 coret jadi 4I plus 3J min 5K. Sama dengan min 24 per 5 I min 18 per 5J kemudian plus 6K. Karena 5 ini sama 5 ini coret, tinggal min 6 dikali min 1, jadi plus 6K. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Setelah ini coba dikerjakan latihan soalnya di Google Classroom. Oke, materi vektor cukup sampai sini. Nanti setelah ini ada ulangan sebelum menginjak materi ke bab berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.